Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Tabi pun. Ya pun. Kembali lagi bersama kami podcast dalam sudut pandang, suarakan darurat penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Saya Zia Utariningsih sebagai host dan rekan saya Rani Novi Anggraini tentunya masih bersama BNN Kabupaten Tanggamus, dan kami akan menemani sober sekalian yang ada di rumah selama beberapa menit ke depan. Oke, Kak Zia, semalam ini nih kita sudah kedatangan tamu yang spesial. Iya, spesial banget di hari kemerdekaan, di hari kemerdekaan ini. Sesuai dengan baju kita yang sudah bener merah banget. putih, tentunya para sober yang ada di rumah sudah bisa menebak belum nih siapa yang hadir di malam hari ini? Siapa nih Kak Zia? Langsung aja ya, kita Oke, kenalan. kita perkenalkan. Oke. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Pati Bumi Pandawa, asal sekolah SMA Negeri 1 Kota Agung. Saya selaku Paskibraka Kabupaten Tanggamus tahun 2025. Izin memperkenalkan diri, nama saya Kurnia Almadiah, asal sekolah MAN 1 Tanggamus. Saya selaku Paskibraka Kabupaten Tanggamus tahun 2025. Oke, jadi kita panggilnya ini Kurnia dan juga Fatih. Fatih. Iya. Mereka adalah sosok yang sangat menginspirasi generasi muda kita nih Kak Zia. Iya Kak, Yang banyak nih ya kan yang iya, mau menjadi mereka. Menjadi mereka ini, tentunya mereka ini adalah tonggak kedisiplinan nih Kak Zia. Iya Kak. Saya salut sama disiplinnya mereka nih. Oke, kita masuk ke pertanyaan pertama nih Kak Zia. Untuk saya panggilnya adik atau teman-teman nih? Kayaknya masih seumuran ya. Iya Kak, kelihatannya lebih seumuran sih. Teman-teman aja lebih enak ya. Bagaimana sih teman-teman ini, teman-teman Paskibraka Kabupaten Tanggamus ini memaknai 80 tahunnya kemerdekaan Republik Indonesia ini? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Izin menjawab. Menurut kami, makna dari ulang tahun Indonesia yang ke-80 ini bukan hanya untuk lepas dari penjajahan saja, melainkan untuk berkarya, membangun sikap kedisiplinan dan juga semangat 45. Wah, ini nih, yang begini nih Kak Zia, semangat 45 benar, ini Kak. yang memang harus kita tanamkan terus-menerus nih. Apalagi kan masih muda ya Kak ya, harus semangatnya tuh harus tetap membara. Harus tetap membara. Semangat-semangat seperti ini yang saya tunggu-tunggu dari anak muda, generasi-generasi emas kita. Iya. Selanjutnya, Siap, terima kasih Kak pertanyaannya. Izin menjawab, apa makna dari kemerdekaan HUT RI ke-80 ini? Betul sekali kata Pati tadi, selain terbebas dari penjajahan, kita juga tentunya terbebas dari kebodohan serta narkotika tersebut. Dan juga semoga kedepannya kita bisa lebih maju dan bisa lebih baik dalam mencegah narkotika seperti itu. Terima kasih. iya dikukuhkan sebagai paskibraka. Tentunya teman-teman menjadi role model untuk teman-teman yang lainnya. Bagaimana dari teman-teman sendiri menyikapi hal tersebut? Siap, terima kasih Kak pertanyaannya. Bagaimana cara menjadi role model untuk teman-teman? Baik, yang pertama kami akan menjadi jaga kesehatan terlebih dahulu, karena hal tersebut sangat penting bagi kami dan sangat penting bagi anak-anak remaja seperti kami, dan kami bakal menjadi contoh ke depannya, dan kami akan mengajak teman-teman sebaya untuk mencegah tentang bahayanya narkotika. Oke, sebelumnya izin menambahkan juga Kak, betul yang dikatakan oleh Kurnia Almadiah, bahayanya narkotika di kalangan remaja. Oke, untuk pembahasan tadi itu kita bisa melihat bahayanya narkotika di kalangan remaja itu seperti apa. Contohnya, itu bisa merusak masa depan Kak. Bisa juga membahayakan diri sendiri dan nanti itu bisa menyebar luas di seluruh Indonesia. Bahaya dong buat kita yang semangat yang udah ke 80 tahun ini, masa masih mau jadi generasi yang merendah aja. Harusnya kita berubah dong. Siap. Oh iya, bener banget tuh kan sober. Fatih dan juga Kurnia ini juga bilang nih kalau narkoba itu sangat-sangat berbahaya karena bakal merusak generasi kita. Iya. Masa iya sih kita terus-terusan mau dijajah sama narkoba nih yang terus-terusan merendahkan generasi kita. Apalagi nantinya bakal jadi generasi emas ya iya, Kak ya. 2045 Kak Zia, Iya. udah bentar lagi loh. Bentar itu. lagi loh, nggak kerasa ya Nggak kalau kerasa. dijalanin aja. Iya.
ini tadi kan udah paham nih ya bahaya narkotikanya itu bagaimana gitu kan. Berarti kan intinya mereka ini sudah paham nih kalau narkoba itu sangat-sangat berbahaya. Peran kalian ini untuk mencegah penyalahgunaan narkotika di kalangan remaja itu seperti apa sih? Oke, ini penting nih buat kita yang ingin menjunjung tinggi masa depan kita dan juga derajat orang tua. Contohnya seperti ini, peran kita terhadap narkotika itu perlu juga dibutuhkannya kesehatan fisik dan juga kontak irigasi sama teman. Jadi gini, buat kita untuk menjaga kesehatan itu sangat penting karena itu faktor utama mencegah narkotika. Contohnya aja, begadang, main game. Nah, itu nanti bisa menimbulkan rasa penyakit atau apapun itu. Nah, keinginan untuk kita mencoba-coba, tanya lah, ini mah bagus lah, coba-coba dikit nggak apa-apa lah, nggak bikin berefek. Nah, gitu Kak. Boleh dari Kurnianya? Baik, selain ada irigasi keman serta peran-peran penting itu, contohnya adalah peran pendidikan. Peran pendidikan itu sangat penting untuk kalangan remaja seperti kami, Kak. Dan juga peran-peran penting itu terdiri atas religi atau keagamaan. Selain kita mencegah narkotika itu dari pendidikan, kita harus mencegah dari religi serta tingkatkan iman untuk mencegah narkotika ke depannya. Betul, karena dunianya narkotika ini adalah dunia yang gelap, Gelap. Kak Aja ya. Bahaya banget, Kak. Iya, identik dengan kegiatan-kegiatan malam, aktivitas-aktivitas malam itu yang sangat-sangat membahayakan gitu kan. Iya, karena Anak-anak nongkrong iya, sering ternyata, banget tuh Kak sekarang ya. iya, sampai jam 12 malam nih ternyata lagi pakai gitu kan. Jadi anak-anak muda yang seperti inilah yang harus dicontoh gitu kan. Banyak aktivitas-aktivitas tapi yang positif, walaupun malam seperti ini nih Kak Zea, kayak kita nih Kayak lagi kita nih, podcast iya, kan, gitu. positif banget Positif ya. banget loh gitu untuk menambah wawasan untuk para sober yang ada di rumah. Iya, dari sekolah masing-masing Kurnia dan Fatih nih, apa sih yang udah dilakukan dalam mencegah penyalahgunaan narkoba di sekolahnya masing-masing? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Salah satunya itu berhenti merokok. Itu sangat penting Kak, karena remaja sekarang itu menormalisasikan yang namanya rokok. Sedangkan kita tahu orang tua saja tidak boleh merokok, apalagi kita kalangan remaja, bener ya? Begitu. Baik, di sekolah kami Mansatu Tanggamus sudah terbentuknya Satgas Anti Narkoba dari BNN. Dan ada seminar-seminar sebanyak 3 kali BNN datang ke Mansatu Tanggamus untuk memotivasi serta untuk mengajak teman-teman sebaya untuk mengetahui serta mekulik lebih dalam lagi apa itu narkotika seperti itu. Oke, ternyata ini adalah rekan kita nih. Iya, dari MAN ya, Kak, ya. Mansatu Tanggamus gitu. Memang betul di Mansatu Tanggamus sudah kita bentuk satgasnya beberapa waktu yang lalu ya Iya. Kak Zaya ya. Dan kita juga sudah banyak melakukan kegiatan-kegiatan bareng. Iya, kegiatan-kegiatan gitu. bareng anak-anaknya. Iya, dan memang benar apa yang dikatakan Fatih juga bahwa anak-anak yang merokok itu tuh memang bahaya ya. Karena kecanduan, Kak. Iya, betul. Dari Karena- mulai dari rokok, Betul. nanti bisa kecanduan dengan narkoba. Kan Iya. sangat bahaya ya, Kak. Karena orang yang tidak merokok aja sudah bisa terjerumus narkotika, apalagi yang memang dia sudah dasarnya ada merokoknya nih Kak Zea. Iya, karena kecanduan itu, Kecanduan Kak. itu tadi enak sih katanya. Katanya Tapi ya. jangan dicoba ya sobat. Jangan ya sober, bahaya. Nah, bagaimana sih teman-teman Paskibraka ini sendiri perannya untuk mendukung program P4GN ini khususnya di lingkungan teman sebaya kalian nih? Oke, peran kami dalam mencegah P4GN tadi yaitu terutama untuk mengedukasi kawan untuk tidak menggunakan narkotika. Karena apa? Bisa membahayakan diri sendiri dan juga orang lain, terutama untuk masa depan kita sendiri. Baik, izin menambahkan Kak, peran kami dalam mencegah P4GN itu sendiri betul sekali mengedukasi teman-teman sebaya kami, dan kami bakal mengajak teman-teman kami juga untuk mengikuti seminar-seminar untuk memotivasi hidup mereka juga, dan juga kami bakal lebih ketat atau lebih maju, sedikit lebih maju untuk memutus mata rantai narkotika di Indonesia. Ya, jadi betul nih Kak Zea, peran anak muda ini tadi yang memang harus dikuatkan. Iya, karena peran mereka sangat penting sih Kak untuk kedepannya. Mm-mm. Iya nih Kak, sebelum mengakhiri podcast kita pada malam hari ini. Sudah mau berakhir Kak Zea. Iya, nggak kerasa ya.
Jangan dulu dong. Masih mau Pengen lama-lama, Kak? ngobrol nih. Iya nih, untuk Kurnia dan Fatih, ada nggak nih pesan-pesan untuk sober yang ada di rumah? Oke, untuk sober-sober di luar sana, pentingnya untuk kita menjaga narkotika nih. Karena apa? Karena membentuk masa depan itu nggak mudah. Apalagi katanya kita ini anak generasi emas kan. Baik, betul sekali, menuju Indonesia emas bukan Indonesia cemas. Baik, pesan untuk teman-teman sobers yang ada di rumah, cegah narkotika, ayo maju bersama. Terima kasih. Wah, pesan-pesan yang sangat bermanfaat dan sangat bagus nih sobat. Semoga sampai ya Kak ke sober yang ada di rumah. Betul. Nah sober, kita sudah ada di penghujung acara nih. Jadi kita Kak Zea, kita mohon pamit undur diri nih sama sober-sober yang ada di rumah. Dan kita akan berjumpa lagi di episode-episode selanjutnya. Tentunya bersama narasumber yang tidak kalah kerennya dan gak kalah hebatnya nih. Baik Kak Zea, kita pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dah.